Bilang. Jumpa kipat lu. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Budang tak bahaya banget lu. Jangan duit. Ambil pusaka baru kelinting. Masih letak-letak mas. Di ujung itu ya. Tepat di ujung api. Mas bu. Inilah yang dinamakan pusaka tombak paruh kelinting. Tombak baru kelinting. Tombak mau ini jadi yang nyala. Kenapa dikatakan pusaka tombak paruh kelinting tidak sempurna? Sejatinya pusaka ini memiliki 2 mata tombak. Sedangkan kau bisa melihat sendiri. Di sebelah sini itu adalah Bebrur langsung hilang ini. Ini kayak Patah ya. benar sekali. Atau langsung lihat. ngeri banget mas. Berbentuk naga. Tua banget ini ya. Benar. Informasi terakhir yang saya dapatkan, 1 mata tombak berada pada gudang pusaka. Sebenarnya saya mengetahui tempatnya, akan tetapi tidak semua makhluk bisa menuju ke gudang pusaka. Dengan harapan saya dan keyakinan saya, kau bisa mengambil mata tombak itu, karena saya yakin kau adalah makhluk pilihan. Saya mengambil salah satu tombak, mata tombak ada di gudang pusaka. Ada di gudang pusaka. Kita sudah sering menemui gudang pusaka loh mas. Gimana sih? Enggak Ya. asing loh bang. Mas, yang pernah kita ke sana itu gudang pusaka beragama ya Pak ya dulu. Yang waktu pertama kali. Caranya ini. Sejarah menuliskan tombak baru kelinting asal muasalnya adalah dari pusaka keris di Wonoboyo. Ya. Saya ingin mencocokkan apakah sejarah kau mendapatkan ini sesuai dengan sejarah yang saya ketahui. Silakan ceritakan Tuhan. Dahulu kala di sebuah kademangan itu mengadakan pembersihan desa. Pembersihan desa itu diwajibkan menggunakan keris pusaka Ki Wonoboyo. Hal itu ditujukan untuk menolak balak, atau bisa dikatakan menjaga kedamaian di kademangan itu. Demang yang memimpin pada saat itu menyuruh putrinya untuk mengambilkan keris dari Ki Wonoboyo itu. Karena itu adalah hal yang pertama kali dia lakukan. Ki Wonoboyo justru meragukan tekad putri tersebut. 1, karena keris itu dianggap sangat luar biasa pada saat itu. Ditakutkan banyak makhluk yang mengincar keris itu, dicuri dan kemudian disalahgunakan. Atau kemudian ditakutkan putri itu salah dalam melakukan penyimpanan atau memperlakukan keris tersebut. Akan tetapi karena Ki Wonoboyo bersahabat dekat dengan Demang itu, Ki Wonoboyo pun akhirnya memberikan keris itu dan dititipkan kepada putrinya tersebut. Akan tetapi karena acara itu memakan banyak kegiatan, putri dari Demang itu pun dilalaikan dengan perintahnya. Setelah dia mendapatkan keris dari Ki Wonoboyo, justru dia melakukan hal lain dan kecerobohannya. Dia melanggar peraturan, yaitu menaruh keris di atas pangkuannya. Padahal Ki Wonoboyo sudah memperingatkan sebelumnya.
Yang terjadi, keris itu tiba-tiba hilang dalam sekejap dan masuk ke dalam rahimnya. Sepertinya nusuk berarti apa? Bukan menusuk, bukan melukai, akan tetapi seperti diserap ke dalam rahimnya. Itu adalah sebuah pantangan. Dari mana asal ilmunya, Ki Wonoboyo lah yang tahu. Akhirnya, keris itu membuat seperti sebuah kutukan, di mana putrinya menjadi hamil tanpa seorang suami. Bahkan, putri itu dibuat malu karena hal tersebut. Apalagi bapaknya, pemimpin Kademangan tersebut, merasa bahwa hal ini adalah hal yang buruk dan harus ditutupi. Akhirnya, putri tersebut memutuskan mengasingkan diri dan menunggu kelahiran bayi yang ada di dalam rahimnya itu. Waktu demi waktu berjalan, sampai akhirnya putri itu melahirkan. Dan yang sangat menyedihkan, yang lahir dari rahimnya adalah seekor ular. Hah? Ular itu bertanduk dan memiliki mahkota. Atau bisa kalian sebut adalah naga. Dalam waktu yang singkat, ular itu tumbuh dengan sangat cepat. Bahkan sampai pergerakannya membuat tanah bergetar. Setiap kali bergerak, di sisi Kademangan tersebut, lereng-lereng yang berada di sekitarnya berguguran ataupun berlongsoran. Semakin menginjak dewasa, ular itu bertanya kepada ibunya itu, siapakah ayahandanya? Karena ibunya tidak memiliki jawaban yang pasti, ibunya mengatakan, ayahandamu adalah Ki Wonoboyo, yaitu pemilik keris tersebut. Sedangkan Ki Wonoboyo sendiri setelah kejadian itu, dia pergi menyepi dan bertapa di sebuah gunung. Maka dari itu, naga tersebut mencari ayahandanya. Dan ditunjukkanlah suatu tempat oleh ibundanya. Dan asal kalian tahu, setelah menginjak dewasa, naga tersebut diberi nama oleh ibunya, yaitu Baru Kelinting. Naga Baru Kelinting. Naga Baru Kelinting mengingkari dan berusaha berkeliling dari tempat tinggalnya, berjalan jauh untuk mencari ayahandanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sesosok kakek. Kakek tersebut adalah kakek Wonoboyo itu sendiri. Kakek Wonoboyo yang melihat naga itu menyadari bahwa naga itu tercipta karena kerisnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya mengetahui keberadaan ayahmu terhadap naga Baru Kelinting. Saya akan memberitahukan kepadamu jika kau sanggup melingkari gunung tersebut. Seraya dia menunjuk sebuah gunung. Dengan tubuhnya itu, karena keinginan dan tekad yang kuat, naga Baru Kelinting menyetujui tantangan tersebut. Dan dia berusaha melingkari gunung tersebut. Akan tetapi, besar daripadanya tidak sanggup untuk mengingkarinya. Sampai akhirnya, dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh ekor
Di saat itu juga, Diwonoboyo menarik pedangnya dan memotong lidahnya. Karena alasan apa itu memotong? Setelah terpotong lidah Baru Glinting, seluruh badannya lebur dan tersisa hanyalah potongan lidahnya. Yang saat ini kau sebut sebagai tombak Baru Glinting. Ini adalah potongan lidah dari seekor naga itu. Jika ini benar-benar asli, maka bentuk inilah yang menjadi ujung tombak ini adalah berasal dari lidah naga Baru Glinting. Jika seperti itu ya. Saya ingin menanyakan seperti ini, Lik. Di lereng Pulian ini, apakah Lilik pernah dengar sesosok makhluk yang bernama Marnarwis? Yang pasti saya ceritakan, kakek Marnarwis dahulu bukanlah penghuni lereng ini. Dia adalah pendatang. Dia datang dengan membawa tombak, yaitu tombak Baru Glinting. Yang wujudnya memang seperti ini. Ya. Dengan tombak itu dia menegakkan kebaikan di lereng ini, sampai dia disegani banyak makhluk, dan banyak makhluk yang menjadi muridnya untuk mendapatkan ilmu dan kebaikannya. Itu adalah bukti kakek Marnarwis adalah penghuni lereng ini. Akan tetapi sebelum itu, asal kau tahu, kakek Marnarwis, dia mendapatkan tombak itu adalah sebuah amanah, yaitu dari dua sosok makhluk yang memperebutkan gelar adipati. Yaitu di situ ada Tuan Mulego dan Tuan Margirekso. Tuan Mulego dan Margirekso. Margirekso. Ya. Bagaimana saya tahu cerita ini? Karena kakek Marnarwis terbuka dengan semua makhluk di tempat ini. Dia menceritakan sejarah dari mana dia berasal sehingga kami mengetahui cerita ini. Didapatkan dari dua adipati itu. Dua adipati yang memperebutkan gelar adipati itu. Dia bertarung antara hidup dan mati dari kerajaan Saldapura. Ya. Kerajaan Saldapura akan mengangkat seorang adipati. Dua calonnya, yaitu Mulego dan satu Margirekso. Karena persaingan yang ketat itu, mereka berdua memilih suatu tempat untuk bertarung, yaitu menggunakan tombak ini. Yang menggunakan tombak ini adalah Tuan Margirekso. Dalam pertarungan yang sengit, mereka bertarung sampai akhirnya Tuan Margirekso menancapkan tombak ini di dada Mulego itu. Akan tetapi karena kuatnya pertahanan Tuan Mulego, tombak itu sulit untuk dicabut. Sampai akhirnya mau tidak mau, Tuan Margirekso harus mematahkan tombak itu. Jadi ada satu mata tombak yang hilang dari tombak itu, yaitu menancap pada dada Tuan Mulego. Jadi hilangnya pusaka ini atau mata pusaka Baru Glinting ini tertancap di dada Tuan Mulego Tuan Mulego, berasal dari kerajaan Saldapura.